Oke, jadi Bang Daniel boleh nggak perkenalkan diri Bang Daniel, terus juga sedikit ceritakan tentang profesi Bang Daniel. Oke, perkenalkan, nama saya Daniel Saputra Pakmaan. Saya bekerja atau berprofesi sebagai legal corporate di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang rekening, trading properti yang berdomisili di Jakarta Utara. Sebagai legal corporate, saya memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan dalam hal menjalankan bisnis yang memperhatikan dari segi perizinan, perjanjian, maupun keamanan dalam aspek itu. Kurang Oke, lebih seperti itu. boleh tahu nggak Bang, apa yang memotivasi Abang untuk bisa ada di profesi ini? Yang memotivasi aku ya untuk berada di posisi ini sebenarnya memang cita-cita aku sih. Aku tuh pengen banget. Aku tuh punya cita-cita di mana aku ini bisa jadi tokoh perusahaan yang menjalankan usahanya. Karena menurutku pribadi, kalau kita bisa menjaga suatu perusahaan dari segi legalitas, perizinan, ataupun keamanan dalam berkontrak, tidak menutup kemungkinan nanti aku juga bisa buka usaha sendiri. Karena aku udah tahu seperti apa prosedurnya, bagaimana cara mengamankan perusahaan ini, menjalankan operasi ini. Jadi kalau bicara motivasi, sebenarnya cita-cita aku sih, cita-cita aku, dan juga memang kalau nanti aku emang punya harapan tuh semoga bisa menjadi seorang wira swasta seperti itu. Terus tantangan terbesar yang Abang hadapi mulai dari awal sampai saat ini tuh apa sih? Kalau tantangan yang aku hadapin ya, sebenarnya pada umumnya seorang legal corporate itu memiliki tantangan yang menurut aku itu bisa dibilang minor ya. Kenapa aku bilang minor? Karena tantangannya cuma satu, yaitu adaptasi terhadap perubahan undang-undang. Karena kan seorang legal corporate, seperti yang tadi saya sampaikan, legal corporate itu kan harus bisa menjaga perusahaan dalam segi apa namanya keamanan hukum, dalam segi perjanjian, perizinan. Sedangkan dalam melakukan perizinan, dalam melakukan perjanjian, melakukan negosiasi, itu kan semua beradaptasi dari undang-undang yang baru. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan mana nih undang-undang terbaru yang masih berlaku, mana yang tidak. Jangan sampai di saat kita bikin perjanjian dengan orang lain yang harusnya undang-undang ini tidak diperbolehkan, tapi kita harus memakai itu. Sedangkan udah ada perubahannya. Kayak misalnya undang-undang cipta kerja deh. Mungkin kali itu juga tahu undang-undang cipta kerja kemarin kan banyak dampak tuh, banyak perubahan-perubahan. Ada beberapa undang-undang disatukan dalam satu undang-undang. Nah, salah satu yang kena itu kan adalah undang-undang ketenaga kerjaan tahun 2003. Itu kan banyak perubahan tuh kak. Di 2003 itu banyak perubahan yang sudah tidak terjadi yang sudah tidak berlaku, tapi berlakunya undang-undang yang baru di cipta kerja. Jadi seperti itu kita harus bisa aware lah, kita harus bisa aware, beradaptasi sama perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia seperti itu. Terus strategi yang kakak pakai nih bisa sampai ada yang sekarang tuh apa sih? Strategi ya, kalau strategi sih sebenarnya ada dua ya kan menurutku, dari sisi pribadi sama dari sisi tim. Kalau sisi pribadi strategi itu pasti ya, membaca itu udah pasti harus sering membaca. Setidaknya kita harus peduli gitu loh, jangan kan banyak nih zaman sekarang yang ya udah dia acuh tak acuh sama perubahan, acuh tak acuh sama mungkin politik ya segala macam. Itu kan yang namanya ada isu politik itu pasti secara tidak langsung itu akan memunculkan kemungkinan terjadi juga perubahan undang-undang, peraturan, kebijakan. Nah, kita harus aware, harus peduli sama itu. Jadi strategi itu tuh pasti banyak membaca dan ya udah berdiskusi. Balik lagi makanya tadi aku bilang ada dua aspek. Kalau dari diri sendiri itu adalah aku harus aware sama perubahan itu. Yang kedua juga aku harus ngebonding nih sama tim-timku biar aku dan timku ini bisa sama-sama saling discuss, saling kayak ya udah isu apa lagi nih yang sedang naik nih, kira-kira akan ada perubahan apa lagi nih, dari segi apa lagi nih, seperti itu sih. Ya, terus tentang pengembangan diri yang aku mau tanya. Keterampilan apa sih yang menurut kakak tuh paling penting untuk profesi ini? Keterampilannya, cara keterampilan seorang legal corporate sih menurut aku
Di antaranya itu ada drafting. Drafting itu yang digunakan saat kita buat perjanjian. Tidak hanya perjanjian sih, perjanjian, MOU, semua hal yang berbaur tentang surat menyurat itu kita harus menggunakan, bukan harus tapi kita memang dipertaruhkan lah ilmu drafting kita atau keahlian drafting kita. Yang kedua, negosiasi pasti kan, negosiasi, karena dalam melakukan pendekatan itu tidak sedikit atau tidak jarang seorang legal itu dilibatkan ya. Kayak udah legal perusahaan lain sama legal perusahaan kita itu saling diskusi kan seperti apa, negosiasi. Jadi yang dibutuhkan keterampilan drafting, lalu yang terakhir keberanian Kak, keberanian dan ketegasan ya. Seorang legal yang tadi saya bilang, kalau ujung tombaknya aja tidak tegas atau tidak berani, gimana kita bisa menjaga perusahaan gitu. Terus gimana nih Kak cara Kakak mengembangkan diri Kakak di profesi? Mengembangkan diri ya, kalau mengembangkan diri sih ini untuk aku pribadi ya, yang sedang aku lakuin sekarang itu aku lagi ambil sekolah lagi untuk memperdalam ilmu di corporate ini. Dan nanti pasti aku akan ambil lagi yang namanya keterampilan, yang ilmu keterampilan ataupun sekolah-sekolah sertifikat. Mungkin teman-teman yang lain di sini juga pada tahu ya, di setiap jurusan masing-masing pasti punya kelasnya masing-masing, punya sertifikat masing-masing, keahlian lah. Jadi aku akan berdalam di situ. Terus tidak jarang juga aku ikutin kelas-kelas, seminar-seminar yang berisikan materi-materi, pembelajaran-pembelajaran sebagai legal officer ataupun legal corporator seperti apa, itu aku sering ikutin itu kan. Itulah yang aku lakuin biar aku bisa tetap berada di posisi ini. Keren banget. Terus Kakak punya nggak nih nasihat untuk, kan pasti ada nih orang-orang yang pengen banget nih dapat profesi, punya profesi kayak Kakak kan? Kakak punya nasihat nggak untuk orang-orang itu? Sehat ya. Kalau bicara nasihat sih sebenarnya bukan nasihat yang menurut aku ya, karena aku merasa belum pantas untuk menasihati seseorang. Cuma sebagai manusia tidak salah jika kita berpesan untuk sama lain. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang ingin berprofesi sebagai legal corporate, aku punya sedikit pesan. Kalian tuh harus, berarti gini Kak, kalau dia ingin berarti dia belum. Jadi yang pertama tuh harus tetap giat belajar ya, itu udah pasti. Tapi bukan berarti, ya maksudnya nggak usah harus belajar yang semua dipelajarin, enggak. Cuman maksud aku tuh ya udah perdalam tentang ilmu corporate, perdalam juga teknik drafting. Karena setelah kita drafting, kita pasti menemukan yang namanya review. Review itu satu paket itu. Jadi perdalam ilmunya, perdalam keahliannya, dan perbanyak relasi. Kalau kita udah perbanyak relasi, secara tidak langsung kita semakin banyak koneksi nih Kak. Banyak koneksi. Ntar nggak jarang kan kalau misalnya kakak nih tiba-tiba kerja, kakak terus di tempat kerjaan kakak butuh legal nih ya kan, ntar kakak bisa hubungin aku gitu, bisa aku lagi nganggur seperti itu. Oke. Terus yang terakhir nih, visi masa depan. Kalian punya visi nggak untuk jangka panjang ke depannya sebagai mana? Visi ya. Nah, kalau bicara visi sih, aku pengen jadi visi itu ke depan pasti pengen jadi di titik tertinggi jabatan tertinggi di divisi legal. Jadi kalau bicara visi ke depan, aku harus bisa menggapai posisi head of department legal corporate. Itu yang jadi visiku. Itu juga yang buat diriku berani untuk menghabiskan waktu untuk sekolah, untuk ambil kelas-kelas lagi, karena saya tidak peduli. Keren banget.